Coach Patrick. Coach Patrick. Say hi. Busuk banget ya. Coach Patrick. Coach Patrick. Coach, say hi, say hi. 4-0 Barca Madrid, 4-0. Raksasa Italia berlomba datangkan JIJ Zlatan Ibrahimovic sampai rela turun tangan demi bujuk sang pemain. Korbankan Muhammad Ferrari, Elkan Bagot disebut-sebut akan comeback ke timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Dipantau Patrick Kluivert, pelatih PSBS Biak tawarkan satu pemainnya ke timnas Indonesia. Alhamdulillah kabar baik, DPR setujui naturalisasi oleh Romeni, tim Gevens hingga Dion Max. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, sebelumnya jurnalis ternama asal Italia Antonello Angelini mengatakan bahwa Juventus kini tengah berbicara kepada Venezia untuk menggait JIJ. Venezia kabarnya mematok harga yang sangat tinggi untuk bek tengah tersebut. Klub yang tengah berada di zona merah Serie A itu mematok harga 20 juta euro atau setara dengan 337,6 miliar untuk seorang JIJ. Namun mengejutkannya lagi, Juventus kabarnya bukan satu-satunya klub yang ingin menggait JIJ. Raksasa Serie A lainnya yakni AC Milan juga tertarik menggait kapten timnas Indonesia tersebut. Bahkan kabar tersebut juga sampai diulas media besar Italia Mifanson baru-baru ini. Menurut media tersebut, AC Milan sangat ingin mendatangkan JIJ. Keseriusan AC Milan mendatangkan JIJ juga tak main-main. Hal ini lantaran Zlatan Ibrahimovic yang merupakan legenda AC Milan sampai turun tangan untuk meyakinkan JIJ. Ya, AC Milan berpotensi melakukan manuver dan menikung Juventus dalam perburuan JIJ. Apalagi AC Milan juga tak segan mengeluarkan uang banyak untuk mendatangkan bek timnas Indonesia tersebut. Secara finansial, AC Milan maupun Juventus bukanlah tim yang sulit mendatangkan pemain anyar dengan harga tinggi. Kini tinggal bagaimana AC Milan dan Juventus yang berlomba-lomba memberikan penawaran menarik untuk Venezia maupun JIJ agar bek berpostur 190 cm itu mau bergabung. Tentu, jika transfer JIJ ke AC Milan maupun Juventus terrealisasi, maka ini menjadi sebuah kabar baik bagi sang pemain. Mengingat klub seperti AC Milan dan Juventus memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan Venezia, klub JIJ saat ini. Belakangan ini, pencinta sepak bola tanah air dibuat sumringah dengan kiprah pemain keturunan Elkan Bagot di kancah Ligue 1 bersama Blackpool FC. Bagaimana tidak, pemain berusia 22 tahun itu langsung menjadi starter bagi klub berjuluk The Seasiders itu setelah pulih dari cederanya. Tercatat di 3 laga terakhir Blackpool FC, Elkan Bagot selalu dipilih oleh pelatih Steve Bruce untuk mengawal pertahanan dan bermain selama 90 menit. Hasilnya pun amat memuaskan. Dari 3 pertandingan itu, Elkan Bagot mampu membawa Blackpool FC meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Berdasarkan catatan Footmove, bek pinjaman dari Ipswich Town itu mendapatkan rating apik di 3 pertandingan itu, yakni 7,3, 8,1, dan 7,5. Penampilan apik Elkan Bagot ini membuat banyak publik tanah air percaya jika dirinya akan kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Kembalinya Elkan Bagot ke timnas Indonesia nyatanya juga menuai pertanyaan dari publik. Pasalnya, stok bek skuad Garuda bisa dikatakan melimpah. Dari sekian banyak bek di kubu timnas Indonesia, nama Ferrari diprediksi sebagai pemain yang akan tersisih dengan kehadiran Elkan Bagot. Bukan tanpa alasan, nama Ferrari muncul sebagai korban kembalinya Elkan Bagot ke timnas Indonesia kelak. Pasalnya, bek berusia 21 tahun itu kalah mentereng bila dibandingkan dengan bek-bek yang ada di skuad timnas Indonesia saat ini. Ya, Patrick Kluivert bersama stafnya sudah mulai bertugas di timnas Indonesia.
Saat ini, dia akan melakukan pemantauan langsung pemain yang berpotensi dibawa ke timnas Indonesia di Liga 1. Pertandingan perdana yang dihadiri adalah saat Persija Jakarta melawan PSBS Biak yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Dipantau langsung pelatih timnas, laga berjalan ketat dan PSBS Biak tidak memberikan Persija Jakarta bisa menang mudah. Pelatih PSBS Biak, Emral Abus pun menyambut positif hadirnya Kluivert di laga kali ini. Kesempatan ini sekaligus jadi ajang untuk memberikan motivasi kepada pemainnya untuk tampil maksimal. Hal tersebut yang membuat tim berjuluk Badai Pasifik ini tampil solid saat melawan Persija Jakarta. Semua pemain berusaha tampil maksimal agar mendapatkan perhatian pelatih timnas Indonesia. Dari PSBS Biak, Kelly Schroyer jadi nama yang dijagokan bisa menembus timnas Indonesia. Musim ini dia sudah tampil dalam 21 pertandingan dan memberikan kontribusi 2 gol. Selain itu, Kelly sudah meraih 10 caps bersama timnas Indonesia U23 di bawah komando Sintayong. Pencapaian ini jadi bukti bahwa sang pemain bisa bersaing untuk masuk ke skuad Garuda. Saya sudah bilang ke pemain, ini ada pelatih timnas Indonesia di Stadion Patriot. Mungkin dia bisa melihat kelebihan kalian supaya terpilih ke timnas Indonesia. Kalian bisa menunjukkan permainan terbaik di sini. Saya rasa pemain seperti James Kelly Schroyer bisa pantas ke timnas Indonesia, ungkap Emral Abus. Menarik menanti, akankah para pemain PSBS Biak akan ada yang masuk ke timnas Indonesia atau tidak? Di sisi lain, Kluivert dan timnya masih akan terus memantau serius Liga 1. Mereka saat ini sedang mempersiapkan komposisi terbaik jelang laga debut melawan Australia pada bulan Maret nanti. Patrick Kluivert memasang target untuk bisa membawa pulang 4 poin saat melawan Socceroos dan Bahrain di bulan yang sama. Tentunya ini jadi misi yang tidak mudah karena dia sedang meramu tim baru setelah menggantikan posisi Sintayong di timnas Indonesia. Dengan tim kepelatihan yang lebih solid, Kluivert membawa ambisi tinggi untuk mengantar timnas Indonesia ke Piala Dunia. Di sisi lain, dia harus bisa membuktikan diri karena kepergian Sintayong sudah meninggalkan dampak positif di timnas Indonesia. Akhirnya, Komisi DPR RI memberikan restu kepada PSSI untuk melanjutkan proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Hal ini tentu jadi kabar baik bagi penggemar sepak bola di tanah air, karena bukan cuma satu nama yang disetujui DPR RI untuk dinaturalisasi menjadi penggawa timnas Indonesia. Total ada 3 pemain, yakni Ole Romeni, Dion Max, hingga Tim Gevens. Restu untuk melakukan naturalisasi diberikan kepada PSSI oleh Komisi 13 DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan PSSI siang tadi. Tim Gevens dan Dion Max hadir langsung dalam rapat kerja kali ini melalui telekonferensi video, sementara Ole Romeni yang bermain untuk Oxford United di divisi Championship Inggris tidak terlihat. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memaparkan alasan PSSI ingin menaturalisasi 3 pemain ini. Disebutkannya, Ole Romeni, Dion Max, dan Tim Gevens memiliki kualitas yang dibutuhkan. Dion dan tim diproyeksikan oleh PSSI untuk menambah kekuatan di skuad timnas Indonesia U20, sementara Ole Romeni memang untuk menambah amunisi timnas Indonesia senior. Dari ucapan Sumarji, PSSI menyiratkan masih mau melanjutkan program naturalisasi di skuad timnas Indonesia U20 karena ada beberapa posisi yang menurutnya perlu diperkuat. Untuk Dion dan tim diproyeksikan untuk timnas Indonesia U20, secara kualitas masih butuh beberapa pemain di beberapa posisi, ungkap Sumarji. Dengan persetujuan dari DPR ini, langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto lalu pengambilan sumpah.